Kita masuk ke metode berikutnya. Metode berikutnya yang lebih mudah daripada K-means itu adalah agglomerative clustering, atau ini adalah metode yang bottom up ya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam algoritmanya, jadi dalam agglomerative clustering itu kita membutuhkan definisi jarak antar cluster. Nah, selama ini yang tadi sudah kita bahas itu adalah definisi jarak antar data point ya. Tapi sekarang kita ingin mengukur jarak antar cluster. Nah, di sini saya ada satu contoh. Nah, misalkan C1 itu adalah ada terdiri dari 3 data, cluster 1 terdiri dari 3 data, dan cluster 2 itu terdiri dari 2 data ya. Jadi setidaknya ada 3 cara ya mengukur jarak antar cluster, yaitu adalah single linkage, complete linkage, dan group average. Nah, di sini di single linkage itu jarak C1 dengan C2 ya. Jadi distance antara C1 dengan C2 itu adalah yang paling minimum di antara semuanya gitu ya. Jadi yang paling minimum ya di antara X1 ke X4. Jadi total kan kita harus mengukur ada 6 distance ya. Jadi kita harus mengukur X1 sama X4, X1 sama X5, X2 sama X4, X2 sama X5, X3 sama X4, X3 sama X5. Nah, si single linkage itu adalah mencari nilai minimum dari kesemua ini nih. Ya, atau dengan kata lain, kalau secara geometrik ya, jadi misalkan ini adalah cluster pertama, ini adalah cluster kedua gitu ya. Ini X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Nah, single linkage itu adalah mencari jarak antara titik terdekat di antara dua cluster tersebut, berarti yang ini nih. Kayak gitu ya. Nah, kalau complete linkage kebalikannya, yaitu adalah yang jarak yang terjauh gitu ya. Nah, jadi mencari nilai maksimum dari ini nih. Nah, atau dengan kata lain X5 dengan si X1 berarti ya, yang jarak paling jauhnya nih. Nah, kalau group average itu tuh artinya rata-rata dari kesemuanya ini nih. Rata-rata dari 6 angka ini, jarak ini. Nah, setidaknya ada 3 cara mengukur jarak antar cluster. Semoga cukup jelas ya. Nah, berikut adalah agglomerative clustering algorithm. Ya, jadi lagi-lagi sama seperti tadi. Nah, kita diberikan dataset ya, total ada n buah observasi atau n buah data, dengan masing-masing data tersebut ada di RP ya. Nah, kemudian kita definisikan n buah cluster ya, berarti sekarang di mana masing-masing clusternya itu hanya terdiri dari satu anggota ya, yaitu C1 hanya terdiri dari X1, C2 hanya terdiri dari X2, dan seterusnya sampai Cn yang hanya terdiri dari Xn. Nah, kemudian kita hitung jarak antara C1 dengan C2, C1 dengan C3, dan seterusnya sampai Cn-1 sampai Cn ya. Berarti ada banyak sekali jarak yang harus kita hitung nih di sini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam loopingnya. Jadi kita akan melakukan looping sampai hanya tersisa satu cluster. Nah, jadi kan kita sudah menghitung semua jarak antar setiap cluster. Nah, kita akan menggabungkan cluster-cluster yang jaraknya kurang dari jarak minimal yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, jadi jika misalkan C1 sama C2, jaraknya cuma 0,5, sementara jarak minimalnya itu 1, berarti kita gabungkan C1 dengan C2 ya. Terus C3 dengan C4 jaraknya itu 2, berarti kita nggak gabungkan ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah kita gabungkan, kita mendapatkan cluster yang baru. Nah, kita akan menghitung jarak antar cluster yang baru ya. Nah, setelah itu kita hitung lagi ya, jarak minimalnya. Misalkan kalau udah nggak ada yang lagi, udah nggak ada cluster yang di bawah jarak minimalnya kita tambah sekarang ya, sehingga cluster-cluster tersebut akan tergabung lagi gitu ya, dan kita ulangi seperti itu seterusnya sampai hanya tersisa satu cluster ya. Semoga cukup jelas ya. Nah, habis ini akan saya ada satu ilustrasi, semoga menjadi lebih jelas sih. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana kita melakukan agglomerative clustering ya. Nah, jadi misalkan saya cuma punya ada 8 data aja biar lebih mudah. Cuma ada 8 data ya, X1, X2 sampai X8.
Nah, ke-8 data tersebut akan kita clustering ya. Nah, kita akan melakukan clustering. Nah, seharusnya data kita ada sumbu X-nya, jadi sumbu X-nya akan saya gambar sekarang ya. Jadi sumbu Y-nya, sorry ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah datanya, tapi sumbu Y-nya itu adalah ini. Nah, ini adalah dissimilarity-nya ya, atau distance-nya lah. Dissimilarity atau distance. Ya. Nah, ingat kalau yang paling kecil itu ada di atas ya, jadi nolnya itu ada di atas. Ya, jadi, nah sumbu Y ini tuh adalah jarak minimumnya gitu ya, yang mau kita pakai gitu ya. Jadi misalkan saya ambil suatu, misalkan di sini nih ya, kebetulan jarak minimumnya tuh saya pakai di sini nih. Jadi, nah kalau jarak minimumnya di sini, oh ternyata nggak ada klaster yang bisa kita gabungkan gitu ya. Jadi kita tetap masih punya 8 klaster gitu ya. Nah, sekarang jarak minimumnya akan kita tambah gitu ya. Yaitu sekarang bukan lagi di situ, kita geser ke sini sekarang ya. Jadi di sini nih, tepat di sini nih. Tapi ini belum kena nih. Nah, di jarak minimum yang baru ternyata X6 sama X7 ini sekarang tergabung jadi satu klaster ya. Nah, kemudian setelah kita gabungkan, kita ubah jarak minimumnya. Sekarang jarak minimumnya sekarang jadi di sini nih. Nah, setelah kita gabungkan, ternyata X2 dengan X3 bisa tergabung sekarang. Jadi sekarang kita total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 klaster ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 klaster sekarang. Nah, kemudian jarak minimumnya kita tambah lagi. Ya, di sini nih. Sini. Nah, sekarang X4 dan X5 jadi tergabung sekarang ya. Jadi sekarang kita total punya 5 klaster ya. Kita jarak minimumnya kita tambah lagi jadi segini ya. Nah, kemudian ternyata setelah kita gabungkan ternyata X4, X5, X6, X7 sekarang jadi tergabung menjadi satu klaster nih. Ini jadi satu klaster sekarang. Dan seterusnya kita naikin terus jarak minimumnya. Ya. Nah, kemudian di sini ternyata X1 sama X3 jadi tergabung sekarang, dan kita lakukan terus sampai jarak minimumnya itu cukup besar sehingga di sini sekarang segini sekarang jadi satu klaster tuh ya, X8 jadi sekarang kita cuma punya 2 klaster. Terus kalau kita jarak minimumnya kita naikin lagi, kita cuma punya satu klaster. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, dari iterasi tadi ya, kita mendapatkan sebuah grafik seperti ini ya, grafik. Jadi, nah grafik ini tuh namanya tuh adalah dendrogram ya. Jadi, grafik itu dendrogram. Dimana terdiri dari sumbu X. Sumbu X itu yang merepresentasikan titik-titik dalam datanya, dan sumbu Y-nya itu menyatakan dissimilarity atau distance measurement-nya ya. Nah, kemudian yang dinamakan dendrogram itu adalah ininya apa? X1 sama X2-nya. Jadi yang dinamakan dendrogram itu adalah ininya nih ya, ini garis-garis ini nih ya. Nah, ini. Jadi pada distance berapa mereka bergabung, pada distance berapa mereka belum bergabung ya. Nah, itu adalah dendrogramnya. Jadi dendrogram itu ini gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan dendrogram, nah kita bisa menentukan klasternya dengan men-set dissimilarity distance-nya gitu ya. Jadi jika kita set dissimilarity distance yang terbaik, kita bisa mendapatkan. Jadi kalau kita misalkan dissimilarity distance-nya mau di sini nih, posisinya di sini, maka kita dapatkan 4 cluster ya. Jadi X1, X2, X3, kemudian X4 sampai X7, dan yang terakhir X8 ya. Nah, jadi kita bisa menentukan kalau pada K-means itu K-nya yang ditentukan, kalau di sini K-nya itu yang jadi output-nya ya. Dimana yang harus kita setnya itu adalah ininya ya, dissimilarity distance yang mau kita tentukannya berapa gitu. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang divisive algorithm ya. Divisive algorithm itu yang top down ya. Jadi kita mulai dari satu cluster yang terdiri dari semua data ya. Jadi semua data itu ada di dalam satu cluster. Nah, kalau tadi itu adalah jarak minimum, kalau ini adalah jarak maksimum ya. Jadi kita ukur setiap data ya, jarak setiap data dengan data yang lain. Ya, jika ada data yang lebih besar dari jarak maksimum,
maka kita pisahkan itu menjadi 2 klaster ya. Jadi kita akan men-split satu klaster besar tersebut menjadi beberapa klaster kecil ya, jika jarak antar klasternya itu lebih besar daripada jarak maksimum yang sudah ditentukan. Nah, kita akan ulangi langkah tersebut sampai setiap klaster hanya terdiri dari satu data point. Ya, jadi ini seolah-olah ini kayak kebalikan dari aglomeratif. Cuman aglomeratif kan yang lebih gampang diilustrasikan ya. Nah, jadi saya tidak akan membahas lebih detail lagi dari divisif. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelemahan dari hierarchical algorithm ya. Yang pertama, kekuatannya itu adalah keunggulan dari hierarchical algorithm itu adalah deterministik ya. Jadi tidak sensitif terhadap initial condition ya. Jadi tidak seperti k-means ya, sensitif terhadap initial condition. Nah, kemudian keunggulan yang kedua itu dari dendrogram kita bisa mengetahui berbagai macam clustering yang mungkin ya. Jadi tergantung jarak yang mau kita pakai, jarak minimum yang kita mau pakai, kita bisa mendapatkan beberapa clustering yang sekaligus ya, langsung dapat gitu. Terus juga bisa menghandle variabel kategorikal dengan mudah. Nah, kelemahannya ya, sayangnya kelemahannya dari metode hierarchical algorithm itu adalah memory heavy ya. Nah, seperti yang kita tahu, kita harus menghitung jarak setiap titik dengan jarak yang lainnya. Jadi semuanya bahkan. Jadi kalau kita punya 1.000.000 data, kita harus menghitung berapa juta jarak tuh yang harus kita hitung, dan itu sangat memberatkan memori dari sebuah komputer. Dan ini juga tergantung dari definisi distance dari cluster itu apa ya. Jadi kalau definisi distance-nya itu yang single linkage, itu hasilnya akan berbeda kalau definisi distance-nya itu yang complete linkage ya. Jadi beda-beda ya jawabannya, itu tergantung dari definisi distance-nya. Namun secara umum k-means itu adalah yang lebih populer dibandingkan yang ini gitu ya. Karena sebenarnya tidak ada bukti nyata bahwa metode yang satu lebih bagus daripada metode yang lainnya gitu ya. Karena membandingkan hasil dari clustering itu adalah sebuah hal yang sangat sulit ya, karena tidak ada yang tahu cluster yang terbaik itu yang seperti apa, itu tidak ada yang tahu sih. Yang kita bisa tahu tuh hanya menduga-duga saja. Ya, jadi k-means lebih populer sih ya, karena lebih simple ya dan lebih efisien.